Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang aplikasi fungsi kuadrat. Untuk tujuan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menentukan fungsi dari suatu permasalahan nyata, menyelesaikan permasalahan nyata dengan karakteristik fungsi kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan soal tentang aplikasi fungsi kuadrat ini ada beberapa langkah yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu membaca soal dengan seksama. Yang kedua, membuat permisalan. Kemudian yang ketiga, membuat fungsi kuadrat dari soal yang sudah diketahui. Nah, biasanya yang menjadi nilai fx atau nilai yang dicari itu adalah pertanyaannya. Misal, mencari luasnya. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menyelesaikan fungsi kuadrat. Nah, ada beberapa hal yang biasanya ditanyakan, seperti nilai fx untuk x tertentu, nilai maksimum, atau nilai x yang tidak memungkinkan. Nah, pada soal aplikasi fungsi kuadrat ini biasanya ada kalimat informasi yang akan digunakan untuk membentuk fungsi dan kalimat pertanyaannya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Ketinggian peluru tersebut dirumuskan dengan HT sama dengan 20T min T kuadrat, dengan H-nya itu sebagai tinggi peluru dan T-nya sebagai waktu. Nah, di sini sudah diketahui rumusnya, jadi kita tidak perlu menentukan rumusnya. Kita tinggal masuk ke tahap penyelesaiannya yang bergantung dari yang ditanya. Untuk poin A, yang ditanya yaitu tinggi peluru pada detik ke-10. Berarti kita akan memasukkan nilai 10 ini ke dalam rumus Hx sama dengan 20T min T kuadrat. X-nya itu kita masukkan nilai 10, sehingga kita memperoleh hasil sama dengan 100 meter. Untuk poin B, yang ditanyakan kapan sih peluru sampai di tanah? Nah, artinya nilai H-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke rumus. Hx sama dengan 20T min T kuadrat. Hx-nya kita ganti 0, sehingga 0 sama dengan 20T min T kuadrat. 0 sama dengan T dikali 20 min T. Jadi T sama dengan 0 atau T sama dengan 20. Berarti ada dua kemungkinan antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 20. Nah, artinya apa? Memang seperti itu karena peluru ditembakkan ke atas. Pada detik ke-0 peluru ada di tanah. Kemudian peluru akan naik. Dan pada T sama dengan 20 peluru akan kembali lagi ke tanah. Kemudian selanjutnya kita coba yang C, yaitu mencari tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru. Nah, untuk tinggi maksimum maka kita mencari nilai maksimumnya, sehingga cara yang kita cari atau rumus yang kita gunakan adalah Ymax sama dengan min D per 4A, di mana D adalah B kuadrat min 4AC. Kemudian kita masukkan nilai B sama dengan 20, nilai A min 1, nilai C 0. Dari situ diperoleh hasilnya yaitu 100 meter. Seperti itu. Untuk selanjutnya, soal yang kedua. Seorang pemain bola basket mempunyai tinggi 170 cm
Nah, kita ubah 170 cm ini menjadi 1,7. Seperti ini. Sedangkan tinggi keranjangnya adalah 3 meter. Ini 3 meter. Pemain basket tersebut melempar bola basket sejauh 4 meter dari posisi tiang keranjang dan posisi awal bola benda tepat di atas kepala pemain. Jadi di sini dari awal mula orang tersebut melempar bola sampai ke keranjang basket di sini adalah 4 meter. Jaraknya ini. Kemudian ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 4,5 meter. Di sini 4,5 meter. Dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Ini. Jika lemparannya membentuk parabola, tentukan apakah bola tersebut masuk ke dalam keranjang. Langkah yang pertama yaitu memisalkan titik awal bola basket adalah 0,0. Maka sumbu simetrinya atau XP sama dengan 2,5. Kemudian tinggi maksimum bola basket dari garis horizontal kepala pemain basket yaitu YP sama dengan tinggi maksimum lemparan dikurangi tinggi pemain yaitu 4,5 dikurangi 1,7 sehingga diperoleh 2,8. Sehingga titik puncak parabola yaitu 2,5, 2,8. Jadi di sini jaraknya 2,5 dan tingginya 2,8 sehingga di sini 2,5, 2,8. Kemudian untuk ring basket di sini ada 4 meter dan tingginya 1,3. Jadi diperoleh 4,1,3. Kemudian kita misalkan persamaan fungsi parabola tersebut adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, karena kita menganggap posisi bola basket awalnya tadi di titik 0,0, maka Y kita masukkan nilai 0 dan X-nya kita masukkan nilai 0 juga. Sehingga diperoleh C sama dengan 0. Selanjutnya kita pakai rumus sumbu simetri atau XP sama dengan min B per 2A. XP-nya kita masukkan 2,5. Jadi 2,5 sama dengan min B per 2A. Kemudian 5A sama dengan min B. Sehingga diperoleh min 5A sama dengan B. Nah, dari bentuk umum fungsi kuadrat tersebut, kita masukkan nilai Y dan X-nya. Untuk Y-nya itu 2,8 dan X-nya 2,5. Dari situ sehingga kita peroleh nilai A sama dengan min 0,448. Selanjutnya untuk mencari nilai B, kita menggunakan persamaan min 5A sama dengan B. Untuk nilai A-nya kita masukkan min 0,448 sehingga diperoleh nilai B-nya yaitu 2,24. Untuk membuktikan apakah bola tersebut melalui titik 4,1,3, maka dengan menggunakan bentuk umum fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, kita masukkan nilai Y-nya 1,3 dan untuk nilai X-nya yaitu 4.
sehingga diperoleh 1,3 sama dengan 1,792. Nah, karena 1,3 tidak sama dengan 1,792, maka bola tersebut tidak masuk ke dalam keranjang. Nah, untuk pembuktian lebih lengkapnya lagi, yaitu ketinggian bola ketika dilempar, yaitu Y sama dengan tinggi lemparan ditambah tinggi pemain. Tinggi lemparannya itu 1,792 dan untuk tinggi pemainnya itu 1,7. Sehingga diperoleh Y sama dengan 3,492. Artinya di sini 3,492 ini lebih dari 3 meter, sedangkan tinggi ring basket adalah 3 meter. Sehingga kesimpulannya bola tersebut tidak masuk ke dalam keranjang. Seperti itu. Untuk materi aplikasi fungsi kuadrat sampai sini. Apabila ingin mempelajari latihan soal tentang aplikasi fungsi kuadrat, bisa dipelajari di buku paket siswa. Ya, semoga pandemik ini segera berakhir dan kita dapat bertemu di sekolah. Tidak lupa saya ingatkan, jika keluar rumah selalu menerapkan perilaku 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga selalu diberi kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.